7 sampai pukul 2 siang nanti. Di sini nanti saya akan memberikan sedikit informasi ya, Dek, tentang kebutuhan nutrisi. Sebelumnya bisa Adik sebutkan nama dan juga alamatnya? Nama saya Anissa Rizky Melatasani, alamat saya Karangpandan. Baik, di sini nanti saya menjelaskan tentang nutrisi yang bertujuan untuk menambah informasi tentang nutrisi apa sih yang dibutuhkan dalam tubuh setiap harinya, seperti itu. Nanti saya membutuhkan waktu kira-kira 5-10 menit saja. Apakah Adik sudah siap? Sudah, Mbak. Mungkin ada yang ditanyakan, Dek? Tidak, Mbak. Bisa kita mulai sekarang? Iya, Mbak. Baik, di sini nanti saya akan menjelaskan tentang nutrisi, yaitu yang pertama nanti tentang kebutuhan nutrisi sesuai usianya, terus lalu berapa porsinya itu, dan masih banyak lagi. Langsung saja kita mulai ya. Ya, Mbak. Ini yang pertama, ada kebutuhan nutrisi sesuai usia. Yang pertama yaitu usia 0-6 bulan atau sejak lahir bayi sampai umur 6 bulan, yaitu melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini 1 jam dilakukan setelah anak lahir. Pemberian kolostrum wajib dilakukan dan hindari susu formula. Berikan ASI secara eksklusif dapat membantu bayi memiliki gizi yang sempurna dan juga seimbang. Lalu yang kedua, usia 6 bulan sampai usia 2 tahun. Di usia 6 bulan, selain ASI, ada tambahan makanan pendamping, Dek, seperti MWASI, seperti bubur atau biskuit. Lalu untuk usia 7 bulan, bisa diberi makanan karbohidrat seperti protein hewani, nabati, itu kayak nasi, kentang, kacang hijau, dan juga roti ya. Kita lanjut. Untuk usia 8-9 bulan bisa dilakukan dengan memberikan makanan dengan zat lemak, tambahkan santan, minyak, dan bumbu lainnya agar bayi mengenal rasa. Lalu untuk usia 10 bulan sampai dengan 2 tahun bisa diberikan nasi lembek dan makanan selingan seperti bubur kacang hijau, biskuit, pepaya, dan juga pisang. Lalu untuk usia 3-5 tahun, kebutuhan gizinya itu selalu bertambah ya, dilakukan setiap hari aktivitasnya itu loh, seperti efek dari lingkungan sekolah dapat membuat anak rentan jatuh sakit. Maka orang tua bisa memberikan makanan yang beragam, meliputi yaitu makanan pokok, lalu lauk pauknya, sayur, dan juga buah. Lanjut, untuk kebutuhan gizi balita dan bayi, itu energinya itu 50% metabolisme basal, 5-10% specific dynamic action atau SDA, 20% pertumbuhan, 25% aktivitas fisik, dan juga 10% terbuang melalui feses. Untuk proteinnya, yaitu untuk menggantikan sel-sel yang rusak, memelihara keseimbangan asam basa cairan tubuh, memberi sumber energi, dan juga pertumbuhan dan pembentukan protein dalam hemoglobin. Untuk airnya itu, karena kan sebagian dari tubuh kita itu kan terdiri dari air ya, jadi ini harus benar-benar kita tuh minumnya tuh juga banyak gitu loh. Bayi dan anak rentan terkena penyakit, Dek, yang menyebabkan dehidrasi. Lalu untuk selanjutnya itu lemak dianjurkan 10-20% energi total. Lalu karbohidratnya dianjurkan 60-70% dari energi total. Mineral, kebutuhan kalsium cukup tinggi yaitu 800%. Lalu perhatikan juga asupan zat besi. Itu perhitungan kebutuhan gizinya itu Dek. Bayi itu usia 0-12 bulan itu cara ngitungnya usia dibagi 2 ditambah 3 sampai dengan 4 kilo. Lalu untuk balitanya itu yang lebih dari 12 bulan, cara ngitungnya usia dalam tahun dikali 2 ditambah 8 kilo. Lanjut, untuk angka kecukupan gizi yang dianjurkan itu
banyak banget. Dari kelompok umur itu kan ada umur 7 sampai 11 bulan, lalu umur 1 sampai 3 tahun, terus umur 4 sampai 6 tahun. Jadi untuk berat badan 9 kilo, tinggi badannya 74 cm, energi 725, protein 18, lemak 36 gram, KH 82 gram, serat 10 gram, dan air total 800 ml. Itu untuk umur 7 sampai 11 bulan. Nanti untuk umur 1 sampai juga 3 tahun dan juga umur 4 sampai 6 tahun, nanti adik bisa lihat di brosurnya sini ya. Kita lanjut. Untuk angka kecukupan vitamin yang dianjurkan itu juga dibeda-bedakan dari umur 7 sampai 11 bulan, lalu umur 1 sampai 3 tahun, terus umur 4 sampai 6 tahun. Itu juga banyak sih, kayak vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, lalu vitamin C itu yang paling penting. Lanjut, untuk angka kecukupan mineral yang dianjurkan itu ya juga seperti tadi dibedakan umurnya gitu lah, dari umur 7 sampai 11 bulan kayak gitu. Nanti bisa dibaca. Lanjut, untuk angka kecukupan gizi atau AKG, yaitu suatu kecukupan rata-rata gizi setiap hari bagi semua orang. Jadi setiap orang itu memiliki angka kecukupan gizi itu yang masing-masing gitu loh. Jadi untuk bayinya itu kan 0 sampai umur 12 bulan itu penentuan BBI atau berat badan ideal. Bila tidak diketahui berat badan lahir, itu dengan cara BBI sama dengan usia dibagi 2 ditambah 3 sampai 4 kg. Kalau untuk yang sudah diketahui berat badan ketika lahir itu usia 6 bulan itu 2 kali berat badan lahir. Kalau yang usia 12 bulan itu 3 kali berat badan lahir. Seperti itu. Lalu untuk estimasi kebutuhan energi dan juga zat gizi total per hari. Untuk energinya itu 100 sampai 120 kalori per kilogram BBI. Untuk protein itu 10% dikali energi atau 2,5 sampai 3 gram per kilogram BBI. Lalu untuk lemak itu 10 sampai 20% saja dikali energi, lalu untuk KH-nya 60% sampai 70% dikali energi. Sudah, Bang? Sudah, Mbak. Oke, kita lanjut ya. Ya. Ini untuk balita, itu penentuannya usia lebih dari 12 bulan itu cara ngitungnya usia dalam tahun. Jadi enggak 12 bulan, apa 13 bulan, atau 14 bulan gitu enggak, tapi dalam tahun. Misal 1 tahun kali 2 tahun kali 2, seperti itu, ditambah 8 kg. Itu. Lanjut, untuk contoh makanannya. Ini makanan yang dianjurkan ya. Dari karbohidrat itu ada nasi, roti, kentang, sereal, seperti itu. Yang pokoknya yang mengandung karbohidratnya itu lebih tinggi. Lalu untuk buah dan juga sayur itu yang paling bagus itu ada pisang, pepaya, jeruk itu karena vitamin C ya. Terus tomat dan juga wortel. Untuk susu dan juga produk olahannya itu ada susu pertumbuhan, atau kalau yang diolah itu seperti keju, pernah makan kan? Keju, yogurt, kayak gitu. Terus untuk protein itu ada dari ikan, susu, daging, lalu telur. Terus untuk lemak itu yang terdapat dalam minyak, santan, maupun mentega atau roti. Seperti itu kan biasanya kalau roti itu ada yang berlemak, ada yang roti nggak berlemak. Kalau roti yang biasa itu kayak roti tawar kayak gitu nggak berlemak sih. Oke, kita lanjut. Untuk contoh makanan yang harus dihindari itu kayak makanan yang terlalu berminyak. Jadi kayak gorengan kayak gitu bisa dihindari, junk food, dan juga makanan yang berpengawet.
Yang kedua itu, bila menggunakan garam sebaiknya dalam jumlah sedikit, jangan terlalu banyak. Terus ada aneka jajanan di pinggir jalan, itu kurang sehat ya, karena kan dimasaknya itu kan di pinggir jalan. Kalau yang dimasak di rumah itu kan kita nggak tahu ya, bumbunya yang dipakai itu seperti apa, itu kan kita nggak tahu. Lalu ada telur dan juga kerang. Terus yang terakhir ada kacang-kacangan. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak, Mbak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sekian mungkin dari pendidikan kesehatan tentang nutrisi pada anak. Apabila nanti ada yang ditanyakan ke depannya, adik bisa menghubungi saya. Cukup sekian. Assalamualaikum.